Elit TNI memiliki pasukan-pasukan yang sangat mematikan. Mereka terdiri atas regu khusus berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang disegani dunia. Diambil dari seleksi yang ketat, hanya sedikit anggota lolos ke pasukan elit ini. Berikut daftar pasukan elit TNI paling mematikan. 1. Denjaka. Detasemen Jalamangkara, Denjaka, merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak Kopaska dan Batalion Intai Amfibi TIE Fighter Korps Marinir TNI AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka harus menyelesaikan pendidikan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka yakni 6 bulan. Dikabarkan, tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Detasemen dengan moto Satya Wira Dharma ini dikhususkan untuk satuan anti teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. 2. Kopaska. Komando Pasukan Katak Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando yakni, Satuan Komando Pasukan Katak Armada I di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada II di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan, demolisi bawah air termasuk sabotase penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut maritim counter-terrorism. Semboyan dari korps ini adalah Tan Hana Wikna Tan Sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. 3. Kopassus. Komando Pasukan Khusus Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang OMP, diantaranya Direct Action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, anti-teror, Advance Combat Intelligence operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer selain perang OMSP, diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITI, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat. Kemudian, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand, Woyla, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada Satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat, CIA, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, dan operasi patroli jarak jauh Long Range Rikse di perbatasan Papua Nugini.